Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan nomor peserta 20199523107 di Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. Program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 22507012. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik layanan konseling individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 1 Gudo, bersama kita bisa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari Mbak, masuk. Nah, silakan duduk dulu. Ya, terima kasih Bu. Saya Dita dari kelas 8A. Oh, Mbak Dita ya? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Kalau kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, aku juga baik. Hari ini tadi belajar apa saja? Hari ini tadi saya belajar bermain bola basket, menggambar dan belajar agama Bu. Sepertinya menyenangkan sekali ya. Iya, sangat menyenangkan dan saya juga bisa memahaminya. Alhamdulillah, kalau memang Mbak Dita ini bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu hari ini. Oh iya Bu, kira-kira kenapa ya saya diminta wali kelas untuk menemui Ibu? Jadi begini Mbak, kemarin itu Ibu Rani bercerita ya kepada Ibu. Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa tugasnya Mbak Dita itu yang belum terkumpulkan. Bagaimana? Apa benar demikian? Iya Bu, benar. Kalau boleh tahu ya, itu mapel apa saja yang belum dikumpulkan? Kalau tidak salah, mapel matematika, IPS, bahasa Jawa, sama bahasa Inggris Bu. Banyak ya, ada 4 ya? Iya. Itu dari setiap mapel itu tugasnya kira-kira ada gimana ya? Ibu tanya. Dari setiap mapel itu tugasnya ada 1 atau lebih? Biasanya kan ada beberapa bab yang belum terselesaikan. Biasanya itu setiap mapelnya ada 2 sampai 3 tugas. Ada 2 sampai 3. Nanti kalau 4 itu ada berapa Mbak kira-kira? Ya, Berarti kali berapa? Berarti ada 4 dikalikan 3 misalkan ya. Jadi 12 tugas yang belum terselesaikan. Nah, baik Mbak Dita, dari yang diceritakan Mbak Dita ini hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling. Tapi sebelumnya Mbak Dita apakah sudah pernah
pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum pernah. Belum pernah sama sekali? Iya, belum pernah. Nah, jadi begini ya, kalau begitu Ibu akan menjelaskan tentang apa itu konseling. Konseling yang kita lakukan hari ini adalah merupakan suatu proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseling untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya, di mana konselornya adalah Ibu dan konselingnya adalah Mbak Dita. Ya. Dalam konseling itu ada yang namanya asas. Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, juga asas kesukarelaan dan banyak lagi yang lainnya. Untuk asas kerahasiaan ini dijamin ya, nanti apapun yang diceritakan oleh Mbak Dita ini tuh tidak akan bocor, jadi hanya Ibu dan Mbak Dita yang tahu. Untuk kesukarelaan dan juga keterbukaan itu artinya Mbak Dita minta untuk terbuka dan sukarela dalam menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Dita alami. Dari sini, apakah dapat dipahami, Mbak Dita? Iya, Bu, bisa dipahami. Nah, syukurlah kalau memang bisa dipahami. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kurang lebih ada 30 sampai 40 menit waktu yang kita gunakan. Jika nanti di akhir permasalahannya kita belum selesaikan, maka akan kita adakan janji temu lagi. Bagaimana? Apakah Mbak Dita sepakat dengan waktu yang kita gunakan atau bagaimana? Iya, Bu, saya sepakat dengan waktu yang telah ditentukan tadi. Baik kalau begitu Mbak Dita. Kira-kira Mbak Dita ini sudah siap tidak kalau kita melangkah ke tahap yang selanjutnya? Siap, Bu. Nah, tadi Mbak Dita juga menyampaikan ke Ibu kalau Mbak Dita itu sudah paham dan juga sudah menyepakati waktu yang kita tentukan tadi ya. Sekarang coba Mbak Dita ceritakan kira-kira ya yang membuat Mbak Dita tidak mengumpulkan tugas itu apa? Saya merasa berat, Bu. Merasa berat? Iya. Berat yang seperti apa itu kira-kira? Gimana? Mbak Dita beratnya itu dalam entah itu kesulitan atau apapun itu, atau berat dalam saya nggak bisa Bu, atau entah materinya atau waktu yang dimiliki Mbak Dita itu nggak bisa bekerja. Kira-kira beratnya dalam hal apa? Dalam memahami serta mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi kesulitan untuk memahami materi ya? Iya, Bu. Kan memahami. Coba ceritakan lebih detail lagi apa sih yang membuat kita itu mengalami hal tersebut. Jadi gini, Bu, beberapa materi itu saya tidak bisa memahami atau sulit memahaminya, serta dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terkadang juga saya menonton TV dan juga diajak teman untuk bermain HP. Dan ada kegiatan lain juga seperti membantu ibu berjualan, itu sampai malam, Bu, biasanya. Nah, rencananya setelah pulang, itu mau mengerjakan tugas, tetapi berhubung saya lelah, jadi saya buat untuk istirahat dan ketiduran sampai pagi, sehingga paginya saya tidak bisa mengerjakan tugas dan juga belum belajar. Oh, ini ya. Tadi kalau nggak salah itu Ibu mendengar sebenarnya Mbak Dita itu punya waktu luang sore hari. Itu Mbak Dita gunakan untuk menonton TV sama bermain HP, itu kalau nggak salah seperti itu ya? Iya. Nah, kira-kira kenapa Bu? Ya, karena kalau menonton TV itu ada acara sinetron yang saya sukai atau favorit saya gitu. Dan kalau diajak teman main HP, itu saya nggak bisa menolak. Jadi untuk TV karena ada acara favorit, kemudian nggak bisa menolak ajakan teman. Tapi juga mendengar kalau Mbak Dita bantu orang tua untuk berjualan ya. Iya. Menyenangkan itu acara sore hari. Sore membantu orang tua itu ya, menyenangkan. Ya, menurut saya itu menyenangkan. Mbak Dita, berarti di sini tuh Mbak Dita sebenarnya ada waktu untuk belajar dan juga mengerjakan tugas, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kira-kira
kenapa waktunya sore hari itu kok nggak dimanfaatkan dengan baik untuk belajar dan mengerjakan tugas? Kira-kira kenapa? Ya saya pikir nanti saja lah kalau mau mengerjakan, kan masih ada waktu. Tapi ternyata malah saya kelelahan dan ketiduran, jadi saya tidak sempat untuk mengerjakan dan juga belajar. Capek ya? Iya. Jadi gini, dari apa yang disampaikan Mbak Gita, Ibu dapat memahami. Tentunya Ibu ingin tanya, kira-kira ya, bagaimana sih perasaan Mbak Gita itu ketika melakukan atau menunda dalam mengerjakan tugas? Bagaimana perasaan? Rasanya saya senang Bu, karena kan saya bisa santai-santai, saya bisa istirahat juga. Karena kan juga merasa kecapean karena udah membantu ibu berjualan. Oke, jadi senang ya, kan ada gerpolit, bisa nonton TV sambil santai gitu. Nah, sebaliknya, bagaimana perasaan Mbak Gita ketika Mbak Gita itu tidak mengumpulkan tugas sesuai yang diperintahkan oleh Bapak Ibu? Rasanya tidak enak Bu. Setiap harinya saya selalu dimintai Bapak Ibu guru untuk segera mengumpulkan tugas yang dari saya kumpulkan. Tidak enak. Kemudian tadi dengan kata tidak enak. Jadi perilaku yang diceritakan Mbak Gita itu bisa juga disebut yang namanya prokrastinasi. Apa itu Bu, prokrastinasi? Belum tahu. Jadi prokrastinasi itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Nah, di sini pekerjaan yang dimaksud adalah Mbak Gita menunda untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dalam penundaan itu Mbak Gita menyampaikan bahwa itu digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan seperti tadi menonton TV, main HP, dan santai-santai. Oh benar yang disampaikan. Iya benar Bu, yang ibu sampaikan. Gini Mbak Gita ya, Mbak Gita kan sekarang kelas 8. Masa depan Mbak Gita itu masih panjang banget. Yang seharusnya masa-masa ini itu ya digunakan untuk aktif belajar, mengerjakan tugas ya, untuk hal positif lainnya. Dimana nanti itu kalau Mbak Gita aktif belajar, mengerjakan tugas, otomatis nilai Mbak Gita itu kan akan lebih baik ya, akan nilainya bagus. Nah itu bisa digunakan untuk sekolah lanjutan. Jadi Ibu juga mendengar kemarin itu Bu Rani sempat menyampaikan bahwa Mbak Gita itu mau melanjutkan ke SMA. Benar nggak? Iya benar Bu. Nah, Mbak Gita pasti bisa. Aku yakin Mbak Gita itu bisa melanjutkan ke SMA 2 tentunya ya, tanpa adanya perilaku prokrastinasi. Jadi di sini Mbak Gita itu harus lebih aktif belajar, lebih giat lagi belajar, lebih sungguh-sungguh lagi dalam belajarnya. Baik Bu, saya akan sungguh-sungguh dalam belajar dan saya akan lebih giat lagi untuk belajar. Alhamdulillah. Jadi begini Mbak Gita, tujuan konseling kita hari ini adalah memecahkan permasalahan yang Mbak Gita alami. Yaitu bagaimana sih cara menurunkan tingkat kebiasaan menunda-nunda pekerjaan itu. Nah, selain itu juga mempertahankan perilaku baru yang diciptakan oleh Mbak Gita sendiri setelah proses konseling ini selesai. Baik Bu, saya mengerti dan siap. Lalu bagaimana bicaranya? Ini pada konseling hari ini nanti kita akan menggunakan teknik self management. Apa itu teknik self management? Teknik self management itu begini Mbak Gita. Teknik self management bisa juga disebut dengan pengelolaan diri ya. Artinya konseling mengarahkan perubahan tingkah laku dalam dirinya menjadi ke arah yang lebih baik dengan menggunakan keterampilan yang diperoleh dalam konseling hari ini. Jadi teknik self management itu bisa juga disebut dengan pengelolaan diri. Artinya konseling itu mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan keterampilan yang didapatkan dalam konseling nanti ya. Di mana keterampilan tersebut itu untuk memotivasi dirinya menjadi lebih baik lagi.
Adapun tahapan yang akan kita lakukan dalam konseling nanti yang pertama itu adalah satu, mencatat perilaku bermasalah. Selanjutnya memberikan konsekuensi. Yang ketiga, membuat kontrak diri. Jadi kita membuat kontrak perjanjian antara kita dengan dirinya masing-masing. Nah, selain itu nanti ibu juga ada tugas sebab kita membuatkan rencana atau agenda dalam mengerjakan tugas yang diberikan bapak ibu sesuai dengan deadline. Itu nanti ibu minta mbak kita mengerjakan semua tugas itu dalam kurun waktu 1 minggu. Dari sini ya, apakah sudah bisa dipahami atau apakah ada yang ditanyakan kita? Saya rasa saya sudah paham dan saya rasa juga tidak ada yang perlu saya tanyakan, Bu. Nah, jadi begini Wanita, kalau memang sudah paham, ibu punya tayangan video ya, di mana nanti akan membuat mbak kita itu benar-benar yakin bahwa mbak kita itu akan mengurangi perilaku prokrastinasi dalam hidupnya. Kalau nanti video ini benar-benar diperhatikan, diamati dengan sesama. Ya, bentarkan dulu. Anak-anak, saya ada tugas untuk kalian semua. Sebentar lagi ada lomba animasi di VIPES di kampus kita ini. Kalian semua harus ikut sebagai nilai tugas kalian. Ingat, Bapak hanya memberikan waktu 1 minggu. Apa? Mana bisa? Ya elah, kaku banget. Seminggu berapa hari ya? Hari pertama. Yes. Lontang, Gentrong. Walah, tugas ya. Ntar aja lah, masih ada seminggu lagi. Hari kedua. Bet. Aman nih. Yes. Yes. Oke lah, aku mau ngerjain tugas hari ini. Hayo. Lebay. Ngagetin aja. Kaunya John. Kira siapa? Ngapain kau sini? Gol, main PES yuk. Ini ada PES baru. Lah, kita kan ada tugas. Baru mau ku kerjain. Ya elah, kaku banget. Ya udahlah, main lah yuk. Masih ada 5 hari lagi. Zing, zap. Oper. Tak selodor, boy. Bentar. Gol. Gol kick gitu loh. Hari kedua, ketiga. Bet. Aman nih. Yes. Twing. Gebrak. Oke lah, hari ini aku harus ngerjain tugas. Wih. Kayak ada suara orang. Oh. Alah, kenalan. Apaan, Bo? Hedo Gol, ini hari Indonesia main lawan Malaysia kah? Baik kita nonton langsung GBK saja. Katanya nasionalisme kamu tinggi toh. Ayo. Kita lagi ada tugas. Cemana ya kau ini? Ya elah, kaku banget. Emang nggak bisa nolak. Berangkat, tugas nantilah. Indonesia, rock, Indonesia. Hari keempat. Cuy. Aduh, maaf ayam. Aku janji dah nggak ngelempar kau lagi. Hari kelima. Yes. Lontang, gentrong. Kenapa nih? Aduh, maaf. Mulai ada kebiasaan. Tinggal 2 hari lagi. Pokoknya aku harus ngerjain tugas hari ini. Tapi kok feelingku nggak enak ya? Iya. Tuh kan, bener dugaan aku. Kalian mau ngapain berdua? Gol, ayo kita pergi. Ini hari kita mau ngajak kamu orang mancing. Beneran lo, Gol. Kita udah nyewa kapal nih. Buat mancing. Ayolah, Gol. Ayolah, yuk. Emang nggak bisa nolak.
tugasku kayak mana? Aku tahu, kalian pasti mau bilang, ya elah, kaku banget. Terus, wah, ini dia hasil ikan tangkapan aku. Mancing mania, mantap. Akibat kebanyakan makan gas. Astaga, Megan, tugas. Aduh, tugas kumpul besok pagi. Mana aku pakai telat bangun lagi. Pasti gara-gara si ayam brengsek. Sengaja nggak bangunin aku. Awas kau ayam. Hari terakhir. Tumben nggak dilempar. Asem dikit lagi. Apa sudah selesai tugasnya? Sudah. Sampun, Pak. Belum. Asem, bisa-bisanya di dua bocah dah pada selesai. Tamatkah? Ya elah, kaku banget. Jadi kalau menunda pekerjaan itu rasanya tidak enak dan mungkin jadi kerepotan di akhir. Jadi tidak bisa mengerjakan tugas dan mungkin kalau waktu ujian juga tidak bisa mengerjakan. Ini benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Dita tadi. Enak sih awalnya kita bisa main ya kan, terus kemudian nonton sepak bola juga gitu. Tapi di ending ternyata kerepotan sendiri, ya tidak? Iya. Itu kita lanjutkan lagi. Gimana langkah yang pertama adalah self monitoring atau bisa juga disebut dengan mencatat perilaku bermasalah. Tadi di awal Mbak Dita sudah menyampaikan bahwa Mbak Dita itu menunda pekerjaan dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ada nonton TV, ada bermain HP juga kan, ada waktu santai. Benar demikian Mbak Dita. Iya, Bu, benar. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang Ibu ingin minta Mbak Dita untuk menuliskan agenda untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya. Bisa ya? Kita pakai ini jadi sekalian. Silakan hari tanggalnya. Jadi mulai besok. Iya. Ya, berarti besok tanggalnya. Mulai dari kapan? Mau saya mulai sekolah Islam. Oke. Sudah selesai, Bu. Ya, boleh. Baik, Mbak Dita. Jadi ini kan sudah dituliskan agenda Mbak Dita selama 1 minggu ke depan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ibu berharap ya, apapun yang dituliskan ini sesuai agenda itu benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nanti Ibu akan ngecek ke Mbak Dita, sekaligus juga orang tua akan memberikan pengawasan. Ini salah satu apa ya, bukti ya kalau orang tua Mbak Dita itu juga memberikan pengawasan Mbak Dita untuk belajar. Ada para orang tua di sini, itu ya, bisa ya. Ya, ini bagus. Yang selanjutnya itu setelah menyusun jadwal, kita kan ada membuat konsekuensi ya tadi. Jadi konsekuensinya itu berupa reward dan juga apa ya, konsekuensi semacam punishment tapi bukan punishment ya. Ini coba di lembar ini silakan dituliskan nama kelasnya, kemudian reward atau hadiah yang akan Mbak Dita terima ketika Mbak Dita itu mampu melaksanakan sesuai dengan agenda yang ditulis.
Kalau konsekuensinya adalah yang Mbak Dita dapatkan ketika Mbak Dita itu tidak mampu melaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dituliskan. Silakan ditulis apa kira-kira hadiahnya ketika Mbak Dita ini mampu melakukan sesuai dengan agendanya. Sudah, Bu. Terus ya, ternyata ribetnya sama konsekuensinya macam. Jadi selanjutnya agenda sudah, gambar konsekuensi sudah. Berarti yang ketiga itu membuat kontrak. Jadi Mbak Dita itu membuat kontrak atau perjanjian dengan dirinya sendiri. Ini Bu ada selembar kontrak perjanjian, silakan. Di sini ada saya, kemudian berarti namanya Mbak Dita. Pada tanggal itu, oke, terus tanggal sekarang menyatakan akan setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Bu, untuk bagian yang untuk melakukan hal ini diisi apa? Oh, jadi gini, semacam apa sih yang akan Mbak Dita lakukan untuk bisa mengurangi perilaku prokrastinasi? Satu kan sudah tulis jadwal, bisa dituliskan mungkin. Jadi saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan itu contoh ya. Coba. Iya. Ya, silakan. Berapa ini, Bu? Sesuai dengan kita karena ini adalah kontrak antara Mbak Dita dengan jadi bebas. Kira-kira kita mau melakukan apa untuk bisa mengurangi perilaku prokrastinasi. Ini berarti yang usaha saya dikatakan berhasil ini berarti keywordnya apa, Bu? Nah, usaha saya dikatakan berhasil jika kira-kira apa? Jika saya melaksanakan apa yang saya inginkan. Tanggal berakhir kontraknya ini berarti tanggal Sebelum depan. Kalau sekarang tanggal 5, kira-kira buatnya kapan? tanggal 12. Iya. Oke. Kemarin saya minggu depan. Oke, silakan tulis berarti tanggal 12. Ini di tanggal sekarang 5 Oktober. Kemudian nama Mbak Dita, ya, nama terang kemudian bisa nggak tolong supaya Mbak Dita itu nanti, oh ini loh kontrak saya, jadi saya harus lakukan ini. Silakan. Saya Dita pada tanggal 5 Oktober 2022 menyatakan bahwa saya setuju untuk melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Saya akan mengerjakan tugas sesuai jadwal. Yang kedua, mengurangi penggunaan HP. Yang ketiga, mengurangi menonton TV dengan acara yang tidak perlu. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya mampu melaksanakan sesuai jadwal yang telah saya buat tadi. Apabila saya berhasil, maka saya akan pergi ke wisata kuliner, pergi menonton film, dan membeli buku favorit saya. Dan apabila saya tidak berhasil, maka saya akan penggunaan HP di akhir pekan ditiadakan serta tidak ada kuota tambahan. Tanggal berakhir kontraknya 12 Oktober 2022. Gudong 5 Oktober 2022 atas nama. Yakin ya ini ya kontraknya ya? Ya. Berarti ini nanti harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan apa yang
sudah Mbak Gita tuliskan sendiri. Tadi Ibu juga nggak paksa ya. Jadi semua yang ditulis ini atas Iya, benar ya. Jadi begini, ini sudah ya kontraknya. Nah, Ibu harap dengan apa yang dituliskan Mbak Gita ini bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mbak Gita, seperti ini contoh ya, akan mengerjakan tugas sesuai jadwal. Jadi apapun tugas yang diberikan guru itu langsung dikerjakan. Ya, tadi juga sudah menulis agenda. Kerjakan, belajarlah sesuai dengan apa yang sudah dituliskan. Dengan begitu nanti tugasnya itu tidak akan menumpuk dan Mbak Gita sendiri juga tidak akan dicari oleh Bapak Ibu guru karena belum mengumpulkan tugas, gitu kan? Kalau sudah bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, on time ya, sesuai dengan deadline yang diberikan, maka Mbak Gita juga akan mudah nanti dalam belajarnya mudah, tugasnya tidak terenggalai, dapat nilai bagus pastinya ya. Dengan sungguh-sungguh, dengan belajar lebih giat lagi, Mbak Gita akan mampu memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dari sini, dari kontrak ini, apakah Mbak Gita akan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya? Iya Bu, ya. Jadi dari sini saya akan mengelola diri untuk mengerjakan tugas sehingga dalam mengumpulkan saya tidak telat lagi. Nah, alhamdulillah kita ya, Mbak Gita akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita akan membuat ini Mbak Gita ya. Jadi kesimpulan kita pada kegiatan hari ini adalah kita sudah melakukan konseling dengan teknik self management, dimana nanti Mbak Gita itu mampu mengelola perilaku, pikiran dan juga perasaan sesuai dengan yang diinginkan Mbak Gita. Tentunya itu ya ke arah lebih baik ya. Iya. Selain itu juga dapat mempertahankan keterampilan tersebut atau perubahan perilaku tersebut setelah konseling ini tuh berakhir. Dari sini Mbak Gita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa saya sudah paham dan tidak ada yang ingin saya tanyakan Bu. Baik, melihat waktu kita itu terbatas ya, seperti yang disampaikan, waktu kita juga hampir habis. Ibu ingin bertanya pada kira-kira bagaimana sih perasaan Mbak Gita sekarang ini? Saya merasa lega karena saya bisa menceritakan permasalahan saya kepada Ibu sekarang. Saya mampu mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat sendiri dan menghindari keterlambatan mengumpulkan tugas. Oke, jadi Mbak Gita sudah mampu menyusun kegiatan ya, menyusun agenda untuk mengerjakan tugas dan tidak akan telat lagi. Nanti juga sudah menuliskan apa ya? Kontrak. Oke, jadi kontrak dengan diri sendiri juga sudah diberikan. Alhamdulillah, kalau Mbak Gita itu sudah mampu memahami dengan apa yang telah kita lakukan. Lalu setelah proses konseling ini selesai, kira-kira apa yang akan dilakukan Mbak Gita? Saya akan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan lebih giat lagi serta mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Baik, bagus sekali dengan apa yang menjadi rencana Mbak Gita. Untuk belajar sungguh-sungguh, ya tugasnya sudah akan on time lagi sesuai dengan. Ya Ibu harap itu benar-benar dilaksanakan. Kita juga belajar lebih giat. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya untuk melakukan evaluasi dengan apa yang nantinya akan Mbak Gita lakukan. Yaitu evaluasi dari yang sudah Mbak Gita tuliskan tadi di sini. Nah, nanti minggu depan jangan lupa bawa lagi agenda yang sudah dituliskan. Baik Bu. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, Ibu mengucapkan terima kasih karena Mbak Gita itu sudah mau datang ke ruangan Ibu, sudah sudah berani menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Dan jika di kemudian hari Mbak Gita itu entah punya problem atau punya apapun, jangan sungkan lagi untuk datang ke ruangan Ibu. Terima kasih banyak atas yang telah Ibu ajarkan dan sampaikan kepada saya. Dan saya juga pamit karena sebentar lagi mau udah pulang. Baik, itu berarti Mbak Gita mau kelas ya? Iya. Mau beres. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke kelas dan kita ketemu lagi. Jangan lupa.
ya. Ya.